Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada hari ini, insya Allah kami akan menyampaikan review jurnal dengan judul Peran Audit Syariah dalam Meningkatkan Akuntabilitas pada Organisasi Pengelola Zakat. Jurnal ini disusun oleh Umiyati Muhibuddin Habibullah dan Rini. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Bimas Islam volume 16 nomor 2. Kami dari kelompok 1, mahasiswa S2 Institut Agama SEBI, ada Mas Gumilar Hayat Sampurna, ada Pak Hendra Rahman, dan saya sendiri Muhammad Giozi Yudhistira. Yang pertama kami akan membahas dari sisi pendahuluan bahwa permasalahan ekonomi di Indonesia ini menurut BPS yang cukup serius adalah masalah kemiskinan, di mana menurut data BPS pada tahun 2022 hampir 275,8 juta jiwa penduduk Indonesia itu diproyeksikan terkena masalah kemiskinan. Yang kedua, kebijakan-kebijakan dari sektoral fiskal moneter dan kebijakan lainnya dari pemerintah masih belum efektif untuk menanggulangi kemiskinan yang tinggi di Indonesia. Salah satu solusi yang diberikan oleh agama Islam adalah dalam menanggulangi kemiskinan, yakni dengan zakat, di mana zakat, infak, dan sedekah merupakan sumber daya potensial umat Islam, sehingga zakat perlu dikelola dengan profesional agar dapat membantu program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya, dalam organisasi zakat di Indonesia, salah satu permasalahan yang cukup sering terjadi adalah penyelewengan dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat. Untuk mengatasi hal tersebut di atas, diperlukan audit syariah. Audit syariah menjadi salah satu cara untuk menjaga dan memastikan integritas lembaga pengelola zakat dalam menjalankan prinsip syariah. Audit syariah dapat memberikan assurance atau jaminan kepada stakeholder serta sangat dibutuhkan untuk merespon perkembangan industri keuangan syariah yang cepat ini. Di mana seperti kita ketahui dahulu mungkin pada saat pembayaran zakat kita harus datang gitu ya ke lembaga zakat dan membawa uang untuk membayar zakat. Sementara itu di zaman sekarang cukup dengan menggunakan handphone kita sudah bisa untuk membayar zakat. Selanjutnya, akuntabilitas pada OPZ adalah hal yang penting karena dana yang dikelola merupakan milik umat atau publik yang harus dikelola secara transparan. Organisasi dengan akuntabilitas yang baik adalah ketika memiliki kejelasan fungsi dan struktur organisasi. Untuk mendukung akuntabilitas kerja OPZ diperlukan adanya auditor syariah yang kompeten. Baik, untuk selanjutnya, slide selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Hendra. Dipersilakan kepada Pak Hendra. Ya, syukran Fauzi. Baik, kami melanjutkan terkait dengan konsep ya teori yang terdapat pada artikel tersebut. Yang di sini ada 5 ya konsep teori. Yang pertama terkait dengan konsep audit syariah, di mana audit syariah ini didefinisikan ya sebagai proses pengujian dan pengevaluasian secara internal ya melalui pendekatan aturan syariah ya fatwa-fatwa, kemudian ada instruksi ya ketentuan dan yang diterbitkan oleh lembaga pengawas ya. Yang pertama terkait dengan sasaran audit syariah, memastikan bahwa seluruh pengelolaan infak sedekah ya dan dana sosial keagamaan lainnya telah sesuai ya, dengan prinsip-prinsip syariah, di mana kehalalan, keadilan, dan transparansi ini betul-betul dijaga dengan baik. Kemudian yang kedua,
terkait dengan cakupan ya menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 606 ya garing 2020 meliputi pengumpulan dana JIS ya zakat infak sedekah sesuai dengan prinsip syariah, kemudian melakukan pendistribusian dan pendayagunaan, kemudian penggunaan hak amil di mana hak amil sebagai kalau ini betul-betul diperhatikan dengan baik, kemudian pemberian opini ya kepatuhan syariah ini juga dirasa penting ya. Kemudian terakhir ada peringatan atau teguran atas penyimpangan-penyimpangan. Jika ketika melakukan audit ini kita mendapati hal-hal yang tentu di luar prinsip-prinsip yang ada di atas tadi. Next, Pak. Next, Pak Haji. Ya, kemudian yang kedua terkait dengan kerangka good governance ya dalam artikel tersebut audit syariah sebagai instrumen penting ya yang apa namanya dalam mewujudkan ya praktik good governance di organisasi OPZ ya atau organisasi pengelola zakat. Terkait dengan yang pertama prinsip tata kelola yang baik mencakup fairness ya, kewajaran, transparansi, akuntabilitas dan di mana dual control yang sangat menjadi poin ya dalam melaksanakan kampanye tersebut. Yang kedua terkait dengan temuan kelemahan tata kelola, misalnya remunerasi yang tidak transparan, ya pedoman operasional tidak memadai, kemudian lemahnya fungsi kontrol ganda menjadi dasar menekankan ya perlunya penguatan openness melalui audit audit syariah. Ini yang ketiga, teori akuntabilitas, di mana pendekatan akuntabilitas dalam konteks OPZ dimaknai sebagai kewajiban untuk yang pertama menyusun laporan yang benar dan akurat, kemudian memberikan pertanggungjawaban kinerja kepada pemangku kepentingan yang seperti muzaki, donatur, ya negara secara transparansi, dan yang ketiga menunjukkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pengentasan ya kemiskinan. Ya, seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang ya, Nomor 23 Garing 2011 tentang pengelolaan zakat menegaskan akuntabilitas sebagai salah satu asas pengelolaan zakat. Yang keempat ada pendekatan risk-based audit di mana metode audit yang direkomendasikan adalah ya risk audit meliputi ya review dokumentasi. Jadi seluruh dokumentasi yang tentunya telah diambil itu menjadi salah satu ya yang direkomendasikan seperti interview, analisis finansial dan komparasi, observasi, ya konfirmasi, workshop dan analisa exception report. Dan terakhir untuk konsep teori, ya ini model kompetensi audit syariah, ya tentunya untuk mendukung efektivitas audit syariah, di mana artikel mengadopsi ya kerangka kompetensi auditor syariah yang terdiri dari pengetahuan ya, knowledge yang meliputi perbankan syariah, fikih muamalah, kemudian auditing, akuntansi, manajemen risiko, ya, internal kontrol dan hukum-hukum terkait. Yang kedua, keterampilan, skill, ya kemampuan menganalisis, ya berpikir kritis, komunikasi dan adaptasi. Dan terakhir, ya karakteristik khusus, ya spesial karakteristik integritas, etika, motivasi diri, ya profesionalisme dan karakter keislaman. Baik, kami persilakan kepada Pak Agung untuk melanjutkan penjelasan dari metode riset. Mas Gumilar masih di mute. Oke. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, di mana penelitian ini berfokus pada pengumpulan
informasi mengenai keadaan atau fenomena, gejala pada saat penelitian ini dilakukan, gitu. Tujuan dari metode ini digunakan untuk menggambarkan situasi dari objek yang sedang diteliti, gitu, berdasarkan data aktual yang terkumpul selama proses penelitian. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kepustakaan atau library research yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian guna mencari jawaban atas permasalahan yang sedang ditelaah. Sumber datanya itu ada data primer yang didapat dari hasil wawancara dan observasi, dan juga data sekunder yang dapat dari data dokumentasi dari objek yang sedang ditelaah. Nah, wawancara dan observasi itu dilakukan langsung kepada pengurus lembaga atau organisasi pengelola zakat atau OPZ, terus regulator Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Keabsahan data-data tersebut ya, karena menggunakan dua jenis data, primer dan sekunder, maka dilakukan dengan triangulasi teknik untuk menguji dan memvalidasi temuan penelitian yang didapat dari berbagai sumber data tersebut. Boleh dilanjut? Oke. Temuan dari penelitian ini didapat ada tiga ya secara poin besarnya, di mana permasalahan utamanya ada di masalah tata kelola. Di penelitian ini ditemukan ya kelemahan dari aspek ketidakadanya aturan atau kebijakan atau panduan ya dalam mengelola organisasi OPZ, lalu juga kebijakan remunerasi dan nominasi yang belum transparan, dan juga belum adanya kebijakan yang memadai yang mengenai pedoman operasional OPZ, gitu. Lalu yang kedua, eh, didapati juga di sini temuannya kelemahan fungsi kontrol dan dual kontrol, gitu. Di mana kriteria mitra atau penerima manfaat yang belum jelas. Nah, kriteria yang belum jelas ini mengakibatkan penyaluran jadi eh, belum efisien dan tidak tepat sasaran. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya kelemahan fungsi kontrol atau dual kontrol, baik internal atau eksternal. Ini diharapkan kelemahan dan penyelewengan dapat dideteksi dan diantisipasi lebih dini. Namun ketika fungsi kontrol ini tidak berjalan, eh, maka banyak penyelewengan yang terjadi, gitu. Lalu belum ada juga konfirmasi dari pihak yang penerima manfaat dana atas realisasi atau penggunaan dana. Nah, yang ketiga, kendala kompetensi auditor syariah juga menjadi kendala ya, karena terbatasnya SDM auditor syariah jika dibanding dengan OPZ yang beroperasi di Indonesia, yang datanya itu tercatat sebanyak 623 OPZ. Ya, baik. Untuk kelebihan ya dari artikel yang teman-teman kami tim dari kelompok satu dapati ada 5 ya kelebihan yang kami dapatkan. Yang pertama terkait dengan relevansi dan urgensi topik, di mana artikel tersebut yang merujuk pada regulasi terbaru ya, Peraturan Menteri Agama nomor 609 kalau tidak salah ya, tahun 2020, dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 yang memberikan kerangka hukum jelas bagi pelaksanaan audit syariah. Kemudian yang kedua, landasan teoritis ya dan tinjauan pustaka yang komprehensif, di mana menghadirkan rujukan ya baik dari peraturan nasional nasional maupun standar ya internasional. Dan yang ketiga, metodologi yang sistematis ya, menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan diagnosasi, teknik, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan keempat, ada data primer ya, yang langsung dari pemangku kepentingan ya. Jadi berdasarkan analisis berdasarkan wawancara dengan
kepada kepala ya eh, Agresi Lembaga Zakat Kemenak dan Ketua UPZ Basnas Kontesor Permatabling. Kemudian yang kelima ada pemaparan apa namanya temuan ya temuan di mana artikel ini mengidentifikasi 7 temuan utama ya kelemahan tata kelola Kupernes, transparansi, administrasi hingga fungsi kontrol ganda di OPZ. Ya, next Pak. Baik, selanjutnya kami membahas terkait kekurangan dari jurnal ini. Yang pertama adalah keterbatasan dari sisi sudut pandang. Jadi jurnal ini sebagian besar mayoritas mengadopsi sudut pandang dari internal OPZ itu sendiri, yaitu baik dari pemangku kepentingan, dari Kemenak, dari Basnas, dan dari OPZ itu sendiri. Untuk hasil yang lebih komprehensif, diperlukan pandangan dari eksternal OPZ atau dari luar dari OPZ, yaitu seperti Muzaki dan Mustahik. Yang perlu kita ketahui juga pandangan atau pendapat dari uh, eksternal Muzaki dan Mustahik terhadap penyelenggaraan atau pengelolaan uh, dana zakat di lembaga OPZ. Yang kedua, salah satu kelebihan dari jurnal ini adalah penulis dapat memaparkan secara detail terhadap temuan yang didapat dari wawancara. Namun dalam jurnal ini belum terdapat pembahasan terkait dengan mitigasi atau solusi atas permasalahan yang ditemukan. Jadi bukan hanya identifikasi masalah. Jurnalnya akan lebih lengkap apabila terdapat pembahasan uh, terkait dengan mitigasi atau solusi dari permasalahan yang ditemukan dari wawancara dengan pengurus OPZ tersebut. Jadi tidak hanya menemukan permasalahan saja. Yang ketiga, plot teori praktek belum teruji secara mendalam. Dalam artikel ini tidak membahas atau belum membahas studi kasus terperinci atau narasi mendalam yang menguji bagaimana audit syariah dapat mengubah praktek akutabilitas dari waktu ke waktu. Dari 61 OPZ yang telah dilakukan audit syariah berdasarkan artikel ini, belum dibahas apakah 61 OPZ tersebut, akutabilitas OPZ tersebut menjadi lebih baik atau tidak. Sehingga menurut kami untuk melengkapi artikel ini diperlukan pembahasan terhadap 61 OPZ yang telah dilakukan audit syariah sehingga dapat ditemukan atau dapat dilihat seberapa efektif dan efisien audit syariah ini dalam penyelenggaraan pengelolaan dana zakat. Yang terakhir, kekurangan dari artikel ini berkaitan dengan pembahasan kasus ACT sebagai contoh masalah tata kelola dalam lembaga OPZ. Menurut kami, hal ini kurang tepat jika menyebutkan ACT sebagai lembaga OPZ. Mengingat kasus yang menimpa ACT bukan terkait dengan penyelewengan dana zakat, melainkan penyelewengan terhadap dana CSR ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air. Akan lebih tepat jika penulis mengutip ACT bukan sebagai lembaga OPZ dalam artikel ini. Demikian, Bapak dan Ibu, review jurnal yang dapat kami sampaikan. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.